Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferry Husaini dari Prodi Agribisnis. Dan saya Muhammad Firdaus dari Prodi Agribisnis. Baik, di sini saya akan menceritakan hasil wawancara kami yang diadakan di Harjomulyo Silo pada salah satu seorang petani yang bernama Bapak Rizkin. Bapak Rizkin tersebut berusia sekitar 28 tahun dan sejak lama sudah bertani kopi sekitar 5 tahunan dan sampai sekarang masih aktif di perkebunan kopi tersebut. Dan ini hasil kopi yang Bapak Rizkin tanam. Dan untuk bibit ini Bapak Rizkin mendapatkan dari hasil membeli di toko pertanian atau membeli langsung kepada petani yang sudah berpengalaman. Kenapa membeli ke petani yang sudah berpengalaman? Karena katanya petani yang sudah berpengalaman ini mengambil bibitnya dari ceri kopi merah besar yang diambil dari pohon kopi berkualitas yang berusia sekitar 6 tahun ke atas. Bapak Rizkin tersebut menggunakan pupuk urea dan poska. Untuk irigasi atau pengairannya ini yang digunakan Bapak Rizkin itu secara alami, seperti menunggu hujan turun. Dan alat dan mesinnya yang digunakan Bapak Rizkin ini diantaranya yaitu yang pertama mesin kopi atau poles. Mesin ini digunakan untuk membersihkan sisa kulit kopi yang masih menempel dan membuat biji kopi menjadi bersih dan halus. Yang kedua, mesin rumput digunakan untuk memotong dan membersihkan rumput atau gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Yang ketiga, gergaji untuk memotong dahan yang sudah kering dan rusak agar pertumbuhan tanaman kopi menjadi lebih bagus dan optimal. Yang keempat, karung, yaitu digunakan untuk menampung dan menyimpan biji kopi, baik biji yang basah maupun yang sudah kering. Yang terakhir yaitu tali rafia yang digunakan untuk menjahit karung yang sudah ada biji kopinya agar tidak tumpah saat transportasi atau penyimpanan. Produktivitas hasil panen Bapak Rizkin selama ini masih dibilang cukup baik karena cuaca yang sangat mendukung untuk tanaman kopi dan meningkat 20% dibandingkan pada tahun lalu karena dari bibit yang unggul dan berkualitas. Untuk modalnya, Bapak Rizkin ini pakai hasil tabungannya selama 1 tahun, yaitu bisa dibilang 60% dan 40%-nya hasil pinjaman dari kredit usaha rakyat atau KUR BRI. Untuk kelembagaan pertanian ini, Bapak Rizkin bergabung pada kelompok Tani Makmur karena untuk menghemat biaya input, yaitu seperti pupuk, bibit, dan lain-lain, serta dapat pelatihan teknis rutin dari penyuluh, berbagai alat mesin, gotong royong sosial, dan jual hasil panen kolektif dengan harga lebih baik. Untuk pemasarannya, Bapak Rizkin memasarkan hasil panen kopi melalui beberapa jalur. Di antaranya menjual langsung ke toko atau ke gudang kopi, dan juga menjual hasil panennya kepada pengepul dan tengkulak sebagai cara yang praktis dan cepat. Dan yang terakhir, untuk pembangunan pertanian, menurut Bapak Rizkin, pembangunan pertanian di Desa Harjomulyo sepenuhnya sudah lumayan maju karena jalan di desa sana sudah diaspal yang dapat memudahkan untuk angkut ketika sudah panen. Dan sampai di sini saja kami dari kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.